Rubaha milin pakin eta. Banyak sekali orang yang terlihat ahli fikih tapi goeru pakihin, tapi dia tidak mengerti paham betul akan arti fikih. Nah, di sini jadi banyak terlihat orang itu wah berarti membahas kitab fikih atau rubu yang ada di fikih, rubu ibadah, rubu muamalah, jinayah dan munakahah. Wah, dia itu terlihatnya mahir, alim betul, tapi goeru pakihin, tapi dia tidak mengerti. Seperti apa? Ya kemungkinan orang ini hanya sekedar bisa untuk menerjemahkan, mengartikan, tapi tidak bisa mengaplikasikan pada keseharian diri sendiri. Mungkin seperti itu, baru mungkin. Tapi lalu kemudian di sini waman lam yanfa'hu ilmuhu darrahu jahluhu. Barang siapa ketika seseorang lam yanfa'hu ilmuhu tidak memanfaatkan ilmunya, darrahu jahluhu, maka kebodohannya akan membahayakan dirinya. Jadi berarti ketika kita lihat hadis yang berbunyi man lam yanfa'hu ilmuhu darrahu jahluhu, ketika ini diterjemahkan artinya berarti siapapun lam yanfa'hu ilmuhu tidak memanfaatkan ilmunya, maka darrahu jahluhu, maka kebodohannya itu akan membahayakan dirinya pribadi. Berarti seakan-akan jika kita melihat konteks darrahu jahluhu, berarti selama kita hidup sekalipun kita telah berhasil ilmu, itu selalu ada kebodohan di dalam diri kita. Kenapa? Karena laisal mar'u yuladu aliman. Sebetulnya fitrah kita itu mulai dari lahir memang terlahir tidak memiliki apa-apa. Saat ketika orang sudah berhasil ilmu, maka kebodohan kita tuh itu akan terus ada. Kalau melihat dari darrahu jahluhu, coba buktikan. Orang yang tidak memanfaatkan ilmunya, maka darrahu jahluhu, kebodohannya akan membahayakan dirinya. Bukankah orang ini sudah mengerti agama? Bukankah orang ini sudah mengerti? Bukankah orang ini sudah paham? Bukankah orang ini sudah berilmu? Kok kebodohan akan membahayakan dirinya jika dia tidak memanfaatkan ilmunya? Oh, berarti sekalipun orang sudah berilmu, kebodohan sifat manusia tetap ada. Nah, sehingga sampai ketika orang yang sudah berilmu tidak memanfaatkan ilmunya, darrahu jahluhu, kebodohan yang ada itu akan membahayakan dirinya. Jadi seakan-akan berarti ilmu itu bisa dianggap, ilmu yang ada di dalam diri kita itu bisa dianggap seperti minyak yang diteteskan ke dalam air. Paham maksudnya? Jadi ketika ilmu ada di dalam diri kita, itu sepertinya air dan minyak. Jadi kebodohan ada dan kepintaran ada. Jadi di dalam diri orang teh aya seperti air dan aya seperti minyak. Anggap minyak seperti ilmu dan air itu seperti kebodohan. Yang dimana ketika ilmu tidaklah dimanfaatkan, maka kebodohan yang ada itu akan membahayakan dirinya pribadi. Jadi artinya dia akan berbuat tidak dengan pengetahuannya. Berarti selama kita menjadi manusia, sekalipun kita termasuk orang yang berilmu, tetap saja kebodohan sifat manusia melekat di dalam diri kita. Sehingga sampai di sini ada hadis yang mengatakan man lam yanfa'hu ilmuhu darrahu jahluhu. Saat ketika orang tidak memanfaatkan ilmunya, maka darrahu jahluhu, kebodohannya itu akan membuat bahaya diri pribadinya. Berarti ilmu itu kudu dimanfaatkan. Kenapa? Karena selama kita menjadi manusia bersifat bodoh, selama kita menjadi manusia, maka sifat manusia melekat di dalam diri kita. Sementara manusia itu tidaklah bisa terlepas dari sifat kebodohan, sekalipun kita sudah menjadi orang yang paham, seperti orang yang ngerti agama, seperti orang yang berilmu. Jadi ilmu itu harus dimanfaatkan, tetapi memanfaatkan ilmu itu dalam arti bukan seperti yang kita kira ilmu cukup disampaikan bahwa itu manfaat, ilmu cukup dibicarakan bahwa itu manfaat, ilmu cukup didakwahkan, diceramahkan itu manfaat. Tidak. Yang diartikan manfaat ini jelaskan darrahu jahluhu. Yang akan membahayakan kebodohannya itu, yang akan merusak itu dari kebodohannya atas dirinya pribadi, kepada dirinya pribadi, bukan kepada diri orang lain. Berarti ilmu di sini dianjurkannya bukan untuk sekedar dimanfaatkan kepada orang lain, tapi dimanfaatkan kepada diri kita.
Nah, jadi ilmu yang ada di kita itu tidak cukup dimanfaatkan, dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena di sini ada konteks dorohu jahluhu. Saat ketika ilmu tidak dimanfaatkan, maka kebodohan yang ada di dalam sifat manusia sekalipun kita berilmu, maka kebodohan tersebut akan membahayakan dirinya sekalipun kita berilmu. Makanya banyak yang mengatakan hadis-hadis, ketika orang tidak memanfaatkan ilmu, maka bakal akan bahaya ilmu itu melaknat. Saat ketika bencana terjadi, karena agama orang ternyata bukan hanya sekedar kafir, bukan hanya sekedar musuh Islam, tapi bahkan justru fitnah agama itu adalah diakibatkan fajirun, akibat jelma ngerti tapi menyimpang. Nah itu. Jadi ilmu yang harus kita manfaatkan itu bukan berarti kita ditransfer ke orang lain, bukan berarti kita dibicarakan ke orang lain, diberikan nasihat ke orang lain, diceramahkan, didakwahkan, lain tercukup gitu. Namun sebab yang akan membahayakan itu pada diri kita, dorohu jahluhu. Saat ketika tidak dimanfaatkan, bahayanya bukan kepada orang lain, tapi kepada kita. Berarti manfaatkan lagi kudu ke orang, memeh kabatur mun arek oge. Jadi sanggeus kurang diamalkeun, sanggeus kurang dijalankeun, ilmu nu aya barulah sampaikan kepada orang lain. Tapi ngamanfaatkan ilmu oge, aya etikana, aya adabna, aya carana, aya kaifiatna. Di antarana ada hadis yang mengatakan Afdhalun nas al-mu'min al-alim. Sebaik-baiknya manusia itu adalah al-mu'min al-alim, orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-alim yang berilmu. Jadi afdhalun nas al-mu'min al-alim, sebaik-baiknya manusia, super na jelema, pang hade na jelema, pang keren manusia, pang istimewa na manusia adalah al-mu'min al-alim, orang yang telah beriman kepada Allah lalu kemudian dia punya ilmu. Tapi tidak cukup sampai berilmu saja, tidak cukup sampai beriman saja jika ingin mengejar kualitas manusia yang paling super. Nah, ini ihtija ilaihi nafa'ah. Ilmu yang ada di dalam diri kita itu jika dibutuhkan maka manfaatkan. Jadi manusia yang paling super, manusia yang paling hebat itu adalah al-mu'min al-alim, orang beriman lalu kemudian berilmu. Dan ini ihtija ilaihi nafa'ah. Ketika ilmunya memang dituntut, ilmunya dibutuhkan, ilmunya dipenta ku batur, ilmunya dibutuhkan ku batur, nafa'ah, maka dia berani memanfaatkannya. Wa ini stugniya agna nafsa. Tapi ketika tidak dibutuhkan, agna nafsa, cukup gunakan oleh diri sendiri, oleh diri kita, oleh keluarga, anak kita, istri kita, keluarga kita. Jadi ulah serta-merta orang ngabogaan ilmu, dumeh geus ngaji belasan tahun, asup ka pakalangan masyarakat, kemudian orang tidinya nyeret-nyeret kiai anu geus aya, padahal kiai nu geus aya sarua pengetahuan aja urang, ilmu bodas nu aya di urang aya di batur, ilmu beureum nu aya di urang aya di batur, ilmu haju anu urang aya di batur, urang nyeret-nyeret karena amalan nu geus dijalankeun ku batur. Lalu kemudian setelah dikembangkan bukan terjadi kemaslahatan, kebaikan, tapi nu aya bentrok jeung sasama kiai. Eta teh goreng patut nu kitu teh. Hati ya bakal ke santri kurang halus, lain berarti dilarang memanfaatkan ilmu di kalangan masyarakat yang dimana masyarakat tersebut sudah memiliki panutan atau pemimpin. Karena ketika kita memaksakan diri memanfaatkan ilmu yang mana masyarakat di situ tidaklah membutuhkan atau kurang membutuhkan, yang ada bukan dapat menjadi baik tapi akan bakal menjadi buruk. Leuheung lamun pe kurang sinkron, leuheung lamun sepakat, leuheung lamun saling menghargai, lolobana kiai jeung kiai teh bala rentrok. Makanya ketika santri kalian berapa tahun masantren masuk ke kalangan wilayah zona kemasyarakatan, maka hati-hati, jadilah manusia yang terhebat. Jadilah manusia yang berilmu tapi hebat. Banyak manusia yang berilmu tapi kurang hebat. Alus nama ngan teu pati istimewa. Sebab manusia nu istimewa teh
selain daripada boga ilmu teh nyaeta inihtija ilaihi napaah, ilmunya ketika dibutuhkan dimanfaatkeun, ku batur dipenta dibikeun, ku batur dibutuhkeun daek urang ngabagi. Wa ini stugnia anhu agna nafsa, ketika tidak dibutuhkan tidak usah memaksakan diri untuk memanfaatkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan pengalaman. Kenapa? Karena cenderung ketika kita memaksakan diri memanfaatkan ilmu terhadap golongan-golongan, terhadap masyarakat yang dimana padahal masyarakat itu telah memiliki pemimpin, telah memiliki kokolot atau panutan, maka kita itu akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena kemungkinan antara hubungan kita dengan orang lain itu tersinkron. Lamun kieu mah misalkan ilmu nu dibatur teh eueuh ayana di urang, lalu kemudian urang misalkan dipenta ku batur karena memang ketidakadaan, kekurangan ilmu nu aya di batur, kasara urang bikeun. Ari kitu mah kangaran-ngaran urang keluar di pesantren. Lalu nyeret-nyeret jelema, nyeret-nyeret cicing di masyarakat, maksakeun diri aya ngamanfaatkeun ilmu, padahal ilmu di urang aya di batur, ilmu di urang aya di kiai di dinya, ilmuna di urang aya di kiai di dinya, pengetahuan anu aya di urang aya di kiai di dinya, pengalaman anu di urang aya di kiai di dinya. Tong sok maksakeun diri ngai bebed-bebed maneh aya ngamanfaatkeun ilmu, komo muka pengajian tanpa kompromi, tanpa musyawarah, kurang pati alus digituan teh najan urang kasupkeun jelema geus jadi kiai, jadi ajengan oge. Naon sababna? Sebab yang dikhawatirkan adalah ketidaknyamanannya perasaan orang lain, bahkan bisa terjadi engke bentrok paham, egois, tidak saling menghormati. Gitu. Jadi tidak serta-merta kita memiliki ilmu, ilmu wajib dia dimanfaatkan, sehingga sampai dibobot-bobot dipaksakan dimanapun kita harus melakukan pemanfaatan ilmu. Ada cicing di mana ge ilmu urang kudu manfaatkeun, hartina ngamanfaatkeun ilmu teh lain keur ka batur wae, keur ka diri urang. Sebab di sini ada man lam yanfahu ilmuhu dorohu jahluhu. Jadi dorohu jahluhu teh madaratna ka diri urang lain ka diri batur. Awas hati-hati, kecuali lamun urang geus kaluar di pesantren, hek asup ka lemur batur, misalkan upama dibutuhkeun ku batur, tapi dirinya teh urang direkomendasi, diizinan ku kiai setempat, bakal akur ngikuti kebiasaanana selama tidak melakukan perbuatan yang haram anu total mutlak keharamanana. Ari sakitu mah sekedar ikhtilaf, uru'iyah, sesuatu yang istilahnya yang bisa dijalankan dengan pendapat-pendapat yang masih ada pendapatnya kaulna dan terjadi masalah. Jadi jadi santri teh ulah sok merekedawang. Artinya manfaat dinya teh manfaat untuk diri kita sendiri. Sebab orang lain di mana mendengar nasihat kita itu belum tentu dia mau melakukan, kecuali diri kita sendiri yang menjadi contoh gitu.